Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi dalam kajian sirah nabawiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bersama asal usul daripada orang Arab itu sendiri. Kita sampaikan bahwasannya yang pertama kali menghuni lembah Mekah ketika itu adalah Sayyidatu Hajar bersama putranya Ismail, yang kemudian berdatangan orang-orang dari Yaman, dari suku Jurhum, yang akhirnya meminta izin kepada Sayyidah Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk tinggal di sana. Di sanalah mulai perkampungan Makkah terbangun, beranak pinak, dan akhirnya tatkala Nabiullah Ismail alaihissalam sudah beranjak dewasa, akhirnya dinikahkan oleh salah satu putri dari kepala suku Jurhum. Suku Jurhum ini pindahan dari Yaman. Seperti yang saya katakan pada pertemuan pertama kemarin, bahwasannya aslul Arab huwal Yaman. Asal usul dari bangsa Arab adalah Yaman. Maka pada kesempatan kali ini, pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam, tentang kehidupan beliau berdua di depan Ka'bah. Jadi tatkala air Zam-Zam itu, ngapunten, sumur Zam-Zam yang ketika itu belum berupa sumur, akan tetapi karena bantuan para malaikat, akhirnya Ismail kecil yang nendang-nendang pasir, keluar dari pasir itulah sumber air yang kemudian dinamakan Zam-Zam. Zam-Zam itu dari kata-kata kumpul. Jadi tatkala Ibunda Hajar melihat kok ada air menyumber, akhirnya dengan bahasanya Zam-Zam, kumpullah, berkumpul, digali sedikit demi sedikit, akhirnya berkumpul. Makanya dinamakan air Zam-Zam. Akhirnya tinggal di sana. Kemudian datanglah kabilah Jurhum dan bahasa Arab. Artinya bahasa Arab itu bahasanya orang Yaman. Kok saya jadi ingat Pak Prabowo ngomong kabur ke Yaman katanya. Otomatis ini Yaman kaitannya dengan Islam sangat kuat irisannya. Jadi jangan dipakai main-main, banyak yang tersinggung nantinya. Karena memang irisannya sangat kuat dengan Islam. Karena
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cucunya Nabiullah Ibrahim dari keturunan Ismail. Dan mereka, Nabiullah Ismail alaihissalam berumah tangga itu dari suku Jurhum yang berasal dari Yaman. Jadi setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Sayyidah Hajar dengan Ismail kecil yang masih usia disusui, itu ditinggal, Pak. Datang setelah, kalau disampaikan di sini itu antara 10 sampai 12 tahun. Karena tatkala Nabiullah Ismail alaihissalam akan disembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ismail alaihissalam antara usia 7 sampai 13 tahun. Ini menurut perkataan para ulama, ataupun kalau kita merujuk pada Al-Bidayah wan Nihayah, kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Tentunya kalau mencari rujukan yang benar usia berapa, Ustaz? Ya, kita tidak tahu. Tidak ada kitab yang mengatakan usia pasnya sekian tahun, tapi dikatakan antara 7 sampai 13 tahun. Makanya di dalam Al-Quran itu firman Allah menyampaikan falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala anak itu sudah bisa berjalan sendiri, sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, artinya bisa maem sendiri, ya, pengen pipis bisa pipis sendiri, pengen ngapain bisa sendiri, itu kan antara usia 7 sampai 13 tahun. Tatkala anak sudah sedang lucu-lucunya seperti itu, datanglah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari Palestina. Di Palestina itu rumahnya Sayyidah Sarah, istri yang pertama. Tatkala datang ke Mekah untuk yang kedua kalinya melihat anaknya yang sudah besar, tatkala bermalam di mana? Di Mekah ketika itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi, dan mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu, itu adalah perintah. Disampaikan, inni arafil manami anni azbahuka, wahai nak Ismail, bapak semalam mimpi disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Madza taro? Fanzur madza taro. Coba menurut Ismail gimana? Kata Nabiullah Ismail alaihissalam, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Katanya, Pak, tidak apa-apa, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak akan mendapatkan aku nurut ataupun sabar saja. Jadi ini tatkala di usia beliau 7 sampai 13 tahun. Kemudian Nabiullah Ismail beranjak dewasa dan menikah dengan salah satu putri kepala suku Jurhum yang ada di Mekah seperti saya sampaikan tadi. Kemudian ketika itu sesudah pernikahan, setelah beberapa tahun, Sayyidah Hajar ini meninggal ataupun wafat. Kitab-kitab sejarah tidak menyebutkan wafatnya bagaimana, di mana dikuburkan, tidak menyebutkan. Akan tetapi wafatnya ya karena sudah sepuh, sakit, kemudian meninggal. Jadi setelah kunjungan yang kedua, ya, maksudnya kunjungan yang pertama, yang pertama kan datang ke Mekah, naruh Ismail kecil sama bundanya di sana. Datang yang kedua untuk ada peristiwa penyembelihan itu. Kemudian nanti setelah kedatangan beliau penyembelihan ini, datang lagi berkunjung selama 3 kali
yang akan kita sebutkan berikut ini. Jadi faja'a Ibrahimu ba'dama tazawwaja Ismail yutali'u tirkatahu. Jadi setelah Nabi Ibrahim itu lama tidak datang lagi tatkala anaknya itu sudah menikah. Yutali'u tirkatahu. Nabiullah Ibrahim ingin melihat, mengunjungi peninggalan yang sudah, maksudnya mengunjungi anaknya. Falam yajid Ismail. Tatkala sampai di rumahnya, ternyata Nabiullah Ismail tidak ada di sana, sedang berburu. Fasa'ala imra'atahu anhu faqalat kharaja yabtaghi lana. Tatkala ditanya istrinya, kemana suamimu Ismail? Katanya berburu, cari makan untuk kami, cari penghidupan untuk kami. Thumma sa'alaha an aisihim wa hayatihim. Nabiullah Ibrahim bertanya kepada istrinya Ismail ini, gimana nak hidupmu? Bagaimana keadaanmu? Faqalat nahnu basarun, nahnu bisarrin, nahnu fi dhikin wa siddatin. Kemudian istrinya Ismail ini atau menantunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini mengatakan, kami ini dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit ekonomi kami. Fasakat ilaihi, ya. Istrinya Ismail ini mengadu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qala fa idza jaa zawjuka fa aqri'i alaihissalam. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, nah nanti kalau suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya. Fa'akri'i ilaihi alaihissalam, ucapkan salam kepadanya. Wa quli lahu yughayyir atabata babihi. Katakan kepada Ismail supaya mengganti daun pintu rumahnya. Ini daun pintu, atabatul bab. Kalau albab itu pintu, kalau atabatul bab itu daun pintu. Falamma jaa Ismail ka'annahu anasa syai'an. Maka tatkala Nabiullah Ibrahim sudah pulang kembali, Ismail pun datang ke rumah. Nabiullah Ismail merasa ini ada sesuatu yang telah terjadi ini. Faqala hal ja'akum min ahad. Ismail bertanya kepada istrinya, tadi ada orang ke sini kah? Ada tamu kah tadi ke sini? Apa kamu didatangi seseorang ke sini? Qalat na'am. Kata sang istri, iya. Kemarin ada tamu. Ja'ana syekhun kadza wa kadza. Datang orang yang sudah tua, berambut putih, begini menceritakan bentuk wajahnya, menceritakan bagaimana karakter orangnya. Fasa'alna angka fa'akhbartuhu. Kemudian laki-laki tua itu bertanya tentang kamu wahai suamiku. Fa'akhbartuhu, maka aku kasih tahu engkau sedang berburu mencari makan untuk kami. Wasa'alani kaifa aishana. Kemudian bapak tua itu bertanya kepada kita, bagaimana tentang kehidupan kita? Fa akhbartuhu anna fi jahdin wasiddah. Maka kami katakan bahwasannya kehidupan kami dalam keadaan susah, sempit. Qala fahal awsaki syai'in. Kemudian Nabi Ismail bertanya kepada istrinya, ada nitip pesankah untuk saya, katanya, atau ada pesankah untuk kamu? Dia nitip sesuatu enggak ke kamu? Qalat na'am. Kata istrinya, iya wahai suamiku Ismail, ada pesan yang dititipkan. Amaroni an ukri'a alaikas salam. Bapak tua itu menyampaikan salam untuk saya sampaikan kepadamu, kirim salam kepada kamu. Wa yaqulu
ghayyir atabata babik. Kemudian bapak itu mengatakan, rubalah, gantilah daun pintumu. Qala dzalika abi. Kemudian Nabi Ismail mengatakan, itu adalah bapakku. Dzalika abi, itu adalah bapakku. Wa qad amaroni an ufariqaki. Dan bapak berpesan supaya aku menceraikanmu. Diterangkan, bapak menyuruh aku untuk mengganti daun pintu rumah kita. Artinya bapak menyuruh aku untuk menceraikanmu. Fatallaqaha wa tazawwaja minhum ukhra. Kemudian diceraikanlah istri itu, kemudian menikah dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, mimpi seorang nabi itu perintah. Mimpi seorang nabi itu perintah. Mimpi seorang nabi itu wahyu. Dan seorang nabi pasti akan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti dalam menyembelih tadi. Kemudian seorang nabi itu terkadang menerima perintah yang sangat aneh. Mungkin bahasa kita tidak masuk akal untuk kepala kita hari ini. Disuruh meninggalkan anaknya sama istrinya di padang pasir, yang bisa jadi sewaktu-waktu datang binatang buas. Di sana tidak ada, bahasa kita tidak ada Indomaret, tidak ada apa. Orang itu, nggak semua orang itu bisa tinggal seperti itu. Saya punya kerabat itu menikah dengan orang dari Lumajang. Di Lumajang sana itu sudah dibangunkan rumah, tapi di desa. Kerabat ini perempuan, dapat orang Lumajang. Suaminya ini sudah berkorban untuk bersabar supaya istrinya tinggal 4-5 tahun. Tapi ternyata setelah 5 tahun diajak pulang ke Lumajang, tidak mau. Apa Pak jawabannya? Enggak mau ke Lumajang. Kenapa? Jauh dari Indomaret. Ucapannya orang sekarang itu apa? Materialistis. Jauh dari apa? Jauh dari Indomaret, jauh dari Gojek, jauh dari fasilitas-fasilitas yang memudahkan kehidupan. Lumrahnya orang sekarang itu kalau sudah di kota, untuk balik ke desa itu malas. Coba kalau seseorang itu diajak suaminya, mau ditaruh di desa, mau ditaruh di pojok desa, mau ditaruh di pojok kota, yang penting dia itu taat. Allah yang akan menjamin apa? Kehidupannya. Allah yang akan memudahkan kehidupannya. Sampeyan sanjangi mantu-mantu jenengan. Dibuktikan oleh Sayyidah Hajar. Tatkala taat terhadap suaminya, meninggalkannya pun karena perintah Allah. Maka seorang mukminah, seorang perempuan haruslah mencontoh siapa? Seorang Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar tatkala ditinggalkan dia mengatakan, kalau memang suamiku, kalau memang kamu meninggalkan aku ini karena perintah Allah, falan yudhayyi'ana, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan aku. Betul, tidak pernah disia-siakan. Datang suku Jurhum, datang yang lainnya, sampai Mekah itu menjadi Ka'batul Qusad, menjadi pusat perhatian dunia. Sekarang ini siapa yang tidak suka dengan Mekah? Siapa yang tidak ingin untuk ke Mekah?
Kemudian selanjutnya kata para ulama menerangkan tentang kenapa kok disuruh untuk menceraikan. Kata para ulama, di antara manusia itu ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang pandai bersyukur, ada yang suka mengeluh dan menuntut. Istrinya Nabiullah Ismail alaihissalam yang pertama ini suka mengeluh. Tatkala ditanya tentang bagaimana kehidupanmu, bagaimana keadaanmu, jawabannya apa? Ngeluh terus jawabannya. Maka seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam membisikkan isyarat kepada anaknya, sudah, kasih tahu suamimu supaya mengganti daun pintunya. Artinya yang seperti itu terkadang memperberat perjuangan di dalam berdakwah. Lihatlah Nabiullah Ismail alaihissalam setelah datang dan memberikan wasiat untuk apa? Untuk menceraikan istrinya Ismail. Falabitha anhum Ibrahim masya Allah. Jadi lama kemudian tidak datang. Datang lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Thumma atahum ba'da falam yajidhu. Datang yang kedua kalinya, ketiga kalinya. Falam yajidhu. Datang yang kedua kali tidak mendapatkan Nabiullah Ismail alaihissalam berada di rumah. Fadakhala ala imraati fasa'alaha anhu. Kemudian sama, Nabiullah Ibrahim bertanya kepada istrinya Nabi Ismail ini. Ditanya, bagaimana nak kehidupanmu? Faqalat kaifa antum wa sa'ala an aisihim wa hayatihim. Kemudian ditanya tentang kehidupan mereka dan keadaan mereka. Faqalat nahnu bi khairin wa sa'atin. Jawaban istrinya Nabi Ismail yang kedua ini, alhamdulillah kami ini baik-baik saja, kami bahagia, kami dalam keadaan enak. Padahal ya kalau dibanding kehidupan kita ya jauh, Pak. Faqala ma ta'amukum. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertanya, apa makanan kalian? Qalat Allah. Kami makan daging. Qala fama syarabukum. Apa yang kalian minum? Qalat alma. Istrinya Nabi Ismail mengucapkan, yang kami minum air. Qala Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i. Malah didoakan sama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allahumma barikum fil lahmi wal ma'i. Ya Allah, berkailah Ismail dan keluarganya ini untuk bisa memakan daging dan meminum air. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun lahum yauma idzin habbun. Ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ini kan hadis. Rasulullah mengatakan ketika itu di zamannya Nabiullah Ismail beristri yang kedua itu belum ada biji-bijian. Artinya belum ada gandum. Orang tidak makan gandum, tidak makan kurma, tidak makan, ya kalau kita mungkin tidak makan beras. Adanya itu apa? Makan daging, minum air. Kalau sekarang itu Pak, itu terjadi di Mongol. Di Mongol itu daging lebih murah daripada bahan pokok. Jadi mereka setiap hari itu yang dimakan apa? Minum air, minum susu, makan daging. Nggak kayak kita, makan dagingnya kapan, Pak? Ya ketika kurban. Ini kasihan sekali kita ini, masyarakat Indonesia ini. Mudah-mudahan ke depannya keadaan kita ini berubah. Walau kana lahum da'a lahum fihi. Kata Rasulullah, kalau seandainya ya ketika itu di Arab sudah ada biji-bijian kayak kurma, ada biji-bijian kayak kuaci,
ada biji-bijian kayak gandum dan lain sebagainya, tentu Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan mendoakan keberkahan untuk makanan-makanan yang ada. Qala fahuma la yakhlu alaihima ahadun bighairi Makkah illa lam yuwafiqahu. Qala fa idza jaa zaujuki fa'akri alaihi salam. Maka kemudian mengatakan Nabiullah Ibrahim, kalau nanti suamimu datang nak, ucapkan salam dari aku. Wa murihi ayyusbita anhu babahu, dan katakan kepada suamimu untuk mempertahankan apa? Daun pintunya. Falamma jaa Ismail, maka ketika Nabiullah Ismail datang dari perburuan, qala hal atakum min ahadin, tanya pada istrinya, ada orang kah yang datang kepadamu? Qalat na'am, iya. Atana syaikhun hasanul hay'ah, datang kepada kita ada orang yang bertamu, seorang bapak yang sudah tua tapi husnul hay'ah, orangnya itu baik, sifatnya itu baik. Fasa'alani anka fa akhbartuhu fasa'alani kaifa aisana fa akhbartuhu ana bi khair. Kemudian bertanya tentang kehidupan kami. Kami katakan kami ini alhamdulillah dalam keadaan baik, dalam keadaan enak. Qala fa ausaki bi syai'in. Kemudian bapak tadi itu berpesan untuk kamu. Qalat na'am, berpesan huwa yaqra'u alaiki salam wa ya'muruki ayyuthbita atabati babi. Kemudian bapak itu berpesan supaya kamu wahai suamiku untuk mempertahankan pintu rumahmu. Akhirnya apa? Betul-betul dipertahankan, dan Nabiullah Ismail mengatakan zalika abi wa anti al-ataba. Bapak itu adalah bapakku. Dan yang dimaksud bapak atabatal bab, daun pintu itu adalah kamu. Amaroni an umsikaki. Bapak berpesan supaya aku mempertahankan kamu. Thumma labitha anhum masyaallah thumma jaa ba'da dzalik wa Ismailu yurina lahu tahta tauhati qariban min Zamzam. Kemudian lama datang lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mendapatkan Nabiullah Ismail sedang ada di rumah, sedang memperbaiki busur panahnya di dekat Ka'bah. Kemudian tatkala mereka berdua bertemu, summa qala ya Ismail innallaha amaroni bi amrin. Wahai anakku Ismail, Allah menyuruhku untuk melakukan sesuatu. Qala fasna ma amaraka rabbak. Lakukan wahai bapakku apa yang disuruh oleh Tuhanmu. Qala, yang intinya semuanya ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah dengan Ismail. Dari situlah Nabiullah Ismail alaihissalam dengan bapaknya Ibrahim membangun Ka'bah. Nabi Ismail yang membawa batu-batuan, Nabi Ibrahim yang nyusun Ka'bah. Jadi Ka'bah ketika itu rupanya masih pondasi. Ditinggikan temboknya itu oleh siapa? Oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dibantu dengan putranya Ismail alaihissalam. Lah, akhirnya tatkala meninggikan Ka'bah, ingin lebih tinggi, diambilkan yang namanya batu untuk menjadi apa? Untuk menjadi tempat berdiri, yang akhirnya batu itu diabadikan ini maqamu Ibrahim. Jadi maqamu Ibrahim itu
tempat berpijaknya Nabi Ibrahim dalam rangka meninggikan Ka'bah. Dulu tempatnya makom Ibrahim yang ini kok enggak? Ini kan di dalam sini. Dulu tempatnya itu di dalam Hijr Ismail. Jadi kalau ini Ka'bah kotak, itu kan ada kayak separuh bundaran. Itu yang namanya Hijr Ismail. Ya. Disitulah tempat Nabiullah Ismail alaihissalam juga dahulu beribadah. Dulu makam Ibrahim ditaruh situ, kemudian dipindahkan di belakangnya tidak jauh dari belakangnya Hajar Aswad. Jadi yang namanya batu itu dilunakkan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Terkadang orang itu kan bertanya, kok bisa batu dibuat pijakan berdiri sampai ada bekasnya seperti itu? Batu itu dijadikan lunak oleh Allah Subhanahu wa taala di tangannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga tatkala berdiri di atas batu untuk meninggikan Ka'bah pun sampai membekas seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menghargai apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam rangka meninggikan bangunan Ka'bah. Kemudian Allah menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah 125, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah bagian makam Ibrahim itu tempat sholat, yang akhirnya sekarang itu menjadi syariat setelah seseorang itu melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Sebelum dia sa'i, sunnahnya apa? Disuruh sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya di belakang ini kan, makanya ini ada orang sholat. Ini nggak ada apa, ya cuma begini Pak isinya. Salahnya orang Indonesia itu apa? Menganggap ini mempunyai keberkahan tersendiri. Akhirnya dicopot sorbannya, diusap-usapkan. Baju sa'inya diusap-usapkan. Ya enggak ada apa-apa. Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah kita, dari ketakwaan kita. Bukan menjadikan barang kemudian kita usap-usap, kita berharap datang sesuatu, datang kekuatan gaib dan lain sebagainya. Itu yang tidak boleh. Makanya maqam Ibrahim selalu dijaga, ini kan yang jaga. Tentara-tentara, laskar. Kalau ada orang Indonesia, kalau ada orang mana? Orang Pakistan ngusap-ngusap, suruh pergi tuh. Jadi Allah menghargai Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkan kaum muslimin untuk sholat sesudah tawaf mengelilingi Ka'bah, untuk sholat di belakangnya maqam Ibrahim dengan dalil wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim itu tempat sholat. Ya, ini termasuk mukjizatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tempat berdirinya saja terjaga keberadaannya hingga saat ini, sampai sekarang. Bahkan orang kafir jahiliyah sendiri tidak pernah berpikir untuk menyembahnya. Ya, makom Ibrahim ini. Maka kita juga, meskipun kita ini mengelilingi Ka'bah, bukan berarti menyembah Ka'bah, bukan berarti menyembah Hijr Ismail, bukan berarti menyembah makam Ibrahim. Yang kita sembah itu Allah. Kita disuruh menghadap ke arah Ka'bah untuk mempersatukan kiblatnya kaum muslimin tatkala sholat menghadap ke arah yang sama. Coba kalau tidak dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala kiblat kita, imamnya menghadap ke barat, nanti makmumnya ada yang menghadap ke timur, menghadap ke selatan, menghadap kemana-mana. Itu kalau tidak dipersatukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sayangnya terhadap kita
dijadikan Ka'bah ini kiblat kita. Semua kaum muslimin tatkala sholat disuruh untuk menghadap ke arah kiblat, hanya menghadap ke arah yang sama, bukan menyembah, bukan beribadah kepada Ka'bah, kepada Hajar Aswad, kepada apa yang ada di sana, tidak. Karena dahulu Pak, ada percakapan antara Rasulullah bersama orang-orang musyrik Makkah. Muhammad, kamu melarang kami untuk menyembah patung yang besar. Kamu ternyata menyembah batu yang kecil. Menyembah batu Hajar Aswad katanya. Kamu menghadap ke arah Ka'bah. Dijawab oleh Rasulullah, kita meskipun tawaf mengelilingi Ka'bah, tapi kami ini menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ka'bah ini dijadikan kiblat, arah tatkala kita ini sholat, supaya mengarah ke arah yang sama, bukan arah yang lainnya. Jadi dahulu makom Ibrahim itu nempel pada Ka'bah, lalu dipindahkan tempatnya kapan itu? Oleh Umar ibn Khattab. Tatkala beliau menjadi khalifah, dipindahkan agak ke belakang. Dahulu nempel pada Ka'bah. Ya. Kemudian perihal Hajarul Aswad ini Pak, tolong dilihat. Ini tuh 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi kalau mencium Hajarul Aswad sampai yang ini Pak, ini cor-coran ini Pak. Ya, cor-coran. Yang Hajarul Aswad agak kecoklatan ini. Maka kalau mendapat kesempatan untuk mencium Hajarul Aswad, ciumlah yang ini. Jangan cium yang ini. Bukan berarti ini besar, ini Hajar Aswad semuanya. Memang warnanya agak hitam semuanya. Tapi yang dimaksud ini ada beberapa. Ya. Kalau cuma nyium yang ini saja, berarti nyium cor-corannya, pelekatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innal hajara wal maqama yakutani min yakuti al jannah. Ya, jadi makom Ibrahim, batu yang dibuat Nabi Ibrahim berdiri tadi, sama Hajarul Aswad, itu dua-duanya itu batu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari surga. Sebetulnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Tamasallahu nurahuma, Allah menjadikan batu itu tidak bersinar, dihapus oleh Allah sinarnya. Padahal kalau dibiarkan bersinar, laula dzalika la adha'ana ma bainas sama'i wal ardh. Kalau seandainya batu itu dibiarkan mencorong bersinar sebagaimana turunnya dari surga, maka niscaya cahayanya itu akan menerangi antara langit dan bumi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah matikan cahayanya. Au ma bainal masriq wal maghrib, bahkan bisa menyinari antara timur sama barat. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nazal al hajarul aswad minal jannah. Batu Hajar Aswad ini itu Allah Subhanahu wa taala turunkan dari surga. Wa huwa asaddu bayadun minal labani. Warna aslinya itu lebih putih daripada susu. Fasawwadathu khotoya bani Adam.
yang menjadikan batu ini menjadi hitam karena banyaknya dosa-dosa manusia. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haditsun sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat At-Tirmidzi. Artinya kita tidak ragu terhadap kesahihan, keabsahan riwayat itu sendiri. Orang mau umroh mau haji tidak ada syarat satupun harus mencium Hajarul Aswad, tidak ada. Haji panjenengan sah, umroh panjenengan sah tanpa harus mencium Hajarul Aswad. Mencium Hajarul Aswad ini kalau orang itu bisa, kalau longgar, kalau tidak membahayakan. Karena dahulu Rasulullah habis tawaf mencium Hajarul Aswad. Makanya Sayyidina Umar ibn Khattab mengatakan, batu, ya Hajarul Aswad, kalau seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan mencium kau. Aku tidak akan pernah mencium kamu. Artinya mencium Hajarul Aswad itu sunnah, mendapatkan pahala. Jangan kemudian diyakini dengan keyakinan yang kita buat-buat. Itu sunnah, mendapatkan pahala. Cukup sampai situ. Jangan ditafsirkan macam-macam. Jadi ini adalah bentuk dalamnya Ka'bah. Ada 3 tiang. Tentunya sekarang ini sudah dimodifikasi dan tiangnya pun bagus. Tidak seperti itu, tapi tetap tiangnya masih 3. Ya. Dari dulu Hajarul Aswad tempatnya itu ya di sini. Ini babul Ka'bah, ini pintunya Ka'bah. Monggo kalau mau azan. Azan saja. Nanti kita teruskan kapan. Monggo azan. Monggo bagi para jamaah kalau ada yang mau dipertanyakan. Nggih. Baitullah itu artinya kan rumah Allah. Mengapa kok disebut Baitul disebut Baitullah padahal Allah tidak membutuhkan rumah? Itu aja. Masjid dimanapun itu berada juga dinamakan Baitullah, rumahnya Allah. Artinya bukan Allah membutuhkan rumah, artinya rumah yang dijadikan orang-orang melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Itu yang dimaksud Baitullah. Kemana ke Baitullah? Apa itu Baitullah? Rumahnya Allah. Maksudnya apa rumahnya Allah? Tempat yang di situ dijadikan orang-orang untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah, menyembah Allah. Monggo pertanyaan yang lain. Di zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apakah sudah ada Hajarul Aswad? Kalau menurut apa yang kita baca, di zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam belum ada. Coba nanti saya membaca lagi kapan Hajarul Aswad itu mulai ada. Artinya kalau tadi diturunkan itu merupakan batu yakut, di antara batu yakut yang ada di surga kemudian diturunkan ke bumi, itu mulai kapan? Nanti insya Allah akan saya cari jawaban. Monggo pertanyaan yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup ada pelajaran penting dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam memantau kehidupan anaknya Ismail. Artinya apa? Seorang bapak, seorang ayah itu masih diperbolehkan untuk memberikan nasihat, untuk memberikan bimbingan
kepada rumah tangga anaknya. Terkadang anak kita yang di dalam rumah, yang menjalani rumah tangga, itu terkadang tidak sadar dengan keadaan yang ada. Malah terkadang bapaknya yang dari jauh, yang melihat tanda-tanda yang ada, dengan pengalaman kehidupan yang ada, terkadang lebih bisa menilai dari tanda-tanda kehidupan yang ada. Maka boleh bagi seorang ayah untuk berpesan, memberikan nasihat terbaik sebagai pembinaan dan bimbingan terhadap rumah tangga anak-anak kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.